keselamatan itu dibutuhkan oleh semua orang. Pada pagi hari kita adalah keluarga yang menerima janji keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada istilah ya, orang mengatakan seperti ini. Ini diambil enaknya saja ya. Orang mengatakan seperti ini. Muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Wah, enak ya Bapak Ibu ya. Tapi apakah keselamatan dengan cara seperti itu? Seenak banget ya, muda, foya-foya. Tua, kaya raya. Mati, masuk surga. Wah, enak banget. Tapi apakah keselamatan seperti itu? Dan dari film ini tadi kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya keselamatan. Dan bukan hanya pentingnya keselamatan, tetapi memberitakan jalan keselamatan itu betapa pentingnya untuk keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, untuk sahabat kita, untuk teman kita, untuk saudara kita yang belum mengenal akan jalan keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dari Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-28 sampai 34 ini tadi, di mana kepala penjara waktu itu bertanya kepada Paulus. Saat ini saya cerita dari Kisah Para Rasul 16 ini, bagaimana seorang Rasul Paulus dan Silas sampai di penjara, Bapak Ibu. Itu bisa kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, kenapa Rasul Paulus dan Silas ada di penjara. Mereka memberitakan Injil ke daerah Makedonia. Ini adalah perjalanan Rasul Paulus kedua ke daerah Troas. Di Makedonia ini mereka mendapat penglihatan untuk memberitakan Injil di Makedonia, Bapak Ibu. Ternyata di sana bukanlah hal yang mudah untuk memberitakan Injil di daerah Makedonia. Ketika itu juga atas pemberitaan Injil, ada seorang perempuan yang bernama Lydia, seorang penjual kain ungu yang juga menerima Tuhan dan diselamatkan seisi rumahnya. Lalu di situ juga pada ayat yang ke-16 dari Kisah Para Rasul 16 ayat 16 di situ Rasul Paulus dan Silas ini bertemu dengan seorang perempuan yang mempunyai roh tenung, Bapak Ibu. Dan dari roh tenung ini itu mendapatkan penghasilan yang cukup besar bagi tuan-tuannya. Dan ketika itu yang ada pada perempuan ini itu diusir oleh Rasul Paulus. Pada ayat yang ke-18 kita bisa membaca, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Maka keluarlah roh itu. Dan itu mengakibatkan apa, Bapak Ibu? Itu mengakibatkan tuan-tuannya ini tidak mendapatkan penghasilan. Dan itu yang membuat tuan-tuan ini menjadi marah. Dan akhirnya menyeret Rasul Paulus dan Silas ke pasar dan mengatakan orang ini itu sudah mengacau kota. Dan akhirnya apa? Rasul Paulus dan Silas ini dimasukkan ke dalam penjara, Bapak Ibu. Dan di dalam penjara ini di bagian tengah bahkan kedua kakinya ini dipasung, Bapak Ibu. Tetapi ini tidak mengurangi semangat dari Rasul Paulus dan Silas untuk memberitakan Injil. Di dalam penjara itu pada waktu tengah malam, Rasul Paulus dan Silas memuji dan memuliakan nama Tuhan serta berdoa. Dan apa yang terjadi? Secara luar biasa, Bapak Ibu, terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Ayat 26 kita bisa membaca, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang sangat hebat sehingga sendi-sendi di penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Wah, karena gempa bumi, akhirnya inilah yang membuat kepala penjara menjadi takut, Bapak Ibu ya. Di ayat 27 kita bisa membaca, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu terjaga, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena menyangka orang-orang hukuman itu melarikan diri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika itu kepala penjara itu berputus asa, bahkan dia sudah menghunus pedangnya dan akan membunuh diri. Kok gak iki para napi kuwi pada ucul kabeh iki kok kepiye? Nah, rasa ketakutan itulah. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 28? Rasul Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semua masih ada di sini."
Bapak, Ibu, dan Saudara, ayat 29 dikatakan kepala penjara itu menyuruh membawa suluh. Suluh di sini obor ya Bapak Ibu. Lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus. Ketika tersungkur di depan Paulus, apa yang dikatakan oleh kepala penjara ini? Dia berkata, "Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Bapak Ibu, inilah yang dipertanyakan oleh kepala penjara ketika itu. Lalu apakah jawab Rasul Paulus? Kita bisa baca di ayat 31 Bapak Ibu. Jawab mereka di sini adalah Paulus dan Silas. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Ada satu kata di sini yang yaitu apa? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kata di sini, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang adalah Kristus yang diurapi, Dia adalah Yesus Tuhan. Inilah yang dikatakan, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat. Yang pertama adalah percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya sebuah keselamatan. Lalu sebenarnya apa sih itu keselamatan? Keselamatan dalam bahasa Ibrani dikatakan Yeshua, dan di dalam bahasa Yunani adalah soteria. Apa sih artinya? Itu tindakan atau hasil dari pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya yang mencakup tentang kesehatan dan kemakmuran. Kalau dari KBPI sendiri, terbebas dari bahaya, malapetaka, bencana, dan tidak kurang suatu apa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa belajar dari kepala penjara. Tuhan, apakah yang harus aku lakukan agar aku selamat? Dan ternyata keselamatan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk seisi rumahnya. Di ayat selanjutnya Bapak, Ibu, di ayat 32, lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Memberitakan firman Tuhan ini sangat penting Bapak Ibu. Kita bukan hanya pendengar firman, tetapi kita bisa memberitakan firman. Apa yang kita lihat dari film ini tadi? Karena sahabatnya dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Banyak hal sih yang kamu katakan ke aku, tapi kenapa kamu tidak pernah cerita aku tentang jalan keselamatan? Itulah yang menjadi tugas kita bersama, bahwa kita bisa memberitakan hanya satu jalan keselamatan. Dialah Kristus, dialah Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ayat selanjutnya dikatakan 33, pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka, membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Yang pertama tadi adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu satu keluarga ini memberi diri untuk dibaptis. Ayat 34 Bapak Ibu. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Keluarga yang menerima janji keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga bisa belajar dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37 dan 38. Ketika itu adalah khotbah Petrus yang pertama. Khotbah Petrus yang bisa membawa 3.000 orang untuk percaya dan meminta mereka memberi diri untuk dibaptis. Dan orang-orang mendengarkan khotbah Petrus pada saat itu sangat terharu Bapak Ibu. Bahkan mereka juga bertanya, apa yang harus aku lakukan agar aku selamat? Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38, saya akan membacakannya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus aku perbuat, saudara-saudara? Inilah jawaban Petrus kepada mereka. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, apakah yang harus kita lakukan agar kita selamat? Kita bisa belajar di sini tadi, di dalam ayat 31 tadi. Pertama adalah percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Dia yang diurapi, Yesus adalah Tuhan. Lalu yang kedua, bertobat. Bapak Ibu, apa sih artinya bertobat? Bertobat dari bahasa Ibrani suf, yang berarti berputar, berbalik kembali dari dosa kepada Allah. Berputar berarti bertobat di sini berputar atau berbalik kepada Allah 180 derajat, itu berubah Bapak Ibu, berbalik kepada Allah. Kita bisa lihat pertobatan seorang Saulus menjadi Paulus. Seorang Saulus yang membenci orang-orang Kristen, bahkan membunuh orang Kristen, bertobat 180 derajat, bahkan menjadi seorang pemberita Injil. Dan kita bisa membaca surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat sampai saat ini. Itu sungguh luar biasa, saudara, Bapak Ibu. Demikian pula kita bisa melihat siapakah seorang Petrus yang dulu dia mengkhianati Tuhan Yesus sebelum ayam berkokok. Tetapi pada gereja mula-mula, Petrus menjadi yang pertama. Ini sesuatu yang sungguh luar biasa. Bertobat di sini adalah berbalik kembali dari dosa kepada Allah. Ini adalah satu pertobatan yang sesungguhnya. Pertama, untuk apakah yang harus kita lakukan? Yaitu percaya. Lalu yang kedua adalah bertobat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, bertobat di sini adalah kita meninggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bisa baca di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya dan hawa nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itulah pertobatan Bapak Ibu. Kita meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Lalu selanjutnya dikatakan oleh Rasul Petrus di sini tadi, dibaptis Bapak Ibu. Apa sih sebenarnya baptisan itu? Baptisan ini adalah perintah Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baptisan ini adalah perintah dari Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ini adalah sebagai suatu tanda pertobatan kita. Lalu baptisan ini dari bahasa Yunani dikatakan yaitu baptiso, yang berarti apa? Menyelam atau menyelupkan, berarti membasuh dan membersihkan dari air. Baptisan merupakan tanda dari pertobatan kita. Dan dari ITC Karanglegi sendiri, silahkan, kemarin sudah diumumkan di keluarga, di grup keluarga, jikalau ada yang akan mengikuti baptisan nanti bisa mendaftar ke sekretaris, ke majelis ya, untuk belangko-belangko yang akan diisi nanti bisa dengan sekretaris. Demikian pula untuk causan bisa menghubungi Bapak Pendeta. Ini adalah baptisan Bapak Ibu. Baptisan ini adalah suatu tanda pertobatan. Bahkan kepala penjara di sini pun mereka sekeluarga pun dibaptis setelah mereka percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38 di sini sangat lengkap, yaitu apa? Adanya karunia Roh Kudus. Itu bisa kita baca di dalam 1 Korintus 12. Roh Kudus yang memberikan karunia kepada setiap anak-anaknya. Yang pertama tadi yaitu percaya, bertobat,
dibaptis dan menerima karunia Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itulah sebagai meterai atau jaminan, Bapak Ibu, di dalam kehidupan orang-orang percaya. Coba saja Bapak Ibu ya, sekarang apapun sah itu kalau ada tanda tangan di atas meterai, Bapak Ibu. Lalu meterainya kita itu apa? Yaitu Roh Kudus. Itulah yang menjadi jaminan bagi kita. Itu terdapat di dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Bahwa Roh Kudus itu sebagai meterai dan jaminan kita sebagai anak-anak Allah. Lalu bagaimanakah kehidupan kita sebagai anak-anak Allah? Di dalam kehidupan kita itu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tentunya Bapak Ibu, buah-buah roh itu nyata. Mungkin beberapa waktu kemarin dengan anak-anak muda saya mengambil tema yaitu manusia daging dan manusia roh. Apakah itu manusia roh dan apakah itu manusia daging? Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kehidupan yang dipimpin oleh Roh Tuhan. Mungkin dari Pelita sendiri, di sini ada Pak Ketuanya ya, kemarin mengambil tema Living by Faith, di mana di situ saya masih cukup teringat ketika saya mengikuti di dalam Galatia 2 ayat 20. Hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Dan buah-buah roh itu sangatlah nyata. Itu terdapat di dalam Galatia 2 ayat 22 sampai 23. Yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Firman Tuhan, Injil ini bukan sebuah pengetahuan, tetapi itu nyata di dalam kehidupan kita. Janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan untuk setiap keluarga, untuk setiap keluarga kita itu adalah nyata Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu, apakah tugas kita bagi orang-orang yang sudah diselamatkan? Kita bisa belajar dari film yang sudah ditampilkan ini tadi. Kita bisa belajar dari kepala penjara pada hari ini, bahwa dia tidak memendam keselamatan untuk dirinya sendiri. Kepala penjara itu juga menceritakan kepada keluarganya untuk mereka juga percaya Tuhan Yesus dan mereka memberi diri untuk dibaptis, sehingga satu keluarga itu telah menerima janji keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimanakah dengan kita? Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya Tuhan, orang-orang yang diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan, adakah kita hanya bersikap diam? Adakah gereja hanya bersikap diam? Beberapa waktu kemarin saya dapat WA dari Pak Pendeta Junaidi, Bapak Ibu. Mungkin itu sudah kami share di grup majelis. Bagaimana gereja-gereja di Amerika Serikat itu dijual dan dipergunakan untuk ibadah-ibadah agama lain, Bapak Ibu. Sungguh miris, Bapak Ibu. Gereja itu dijual dengan harga kalau dirupiahkan itu berapa miliar, yang dulunya dipergunakan untuk beribadah orang Kristen, malah dipergunakan untuk yang lainnya. Dan dari WA dari Pak Junaidi di situ dikatakan, jikalau gereja tidak melakukan amanat agung Tuhan Yesus, maka pengaruh kekristenan itu akan hilang. Bagaimana dengan kita? Apakah memberitakan Injil itu hanya tugas guru Injil? Apakah guru Injil sudah memberitakan Injil? Apakah hanya tugas seorang pendeta atau misionaris? Ini beberapa waktu kemarin ya, saudara kami dari STAKWW, dia adalah salah satu misionaris untuk TKW Indonesia Hong Kong. Dan nantinya dia memang memperlengkapi diri di STAKWW di dalam pendidikan untuk nantinya pelayanan untuk misionaris. Apakah hanya mereka? Itu adalah tugas kita bersama Bapak Ibu. Hal yang cukup sederhana bisa kita lakukan. Dari film yang kita lihat ini tadi, kita bisa menceritakan tentang kasih Tuhan kepada mereka. Kita bisa menceritakan tentang hanya Yesus jalan keselamatan kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, kepada sahabat-sahabat kita. Itu suatu yang luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa memberitakan bahwa Yesus jalan keselamatan dan banyak orang yang diselamatkan. Dan kita semua adalah keluarga-keluarga yang telah menerima janji keselamatan. Kepala penjara bertanya, Tuan, apakah yang harus aku lakukan agar aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bertobat, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Lalu yang ketiga adalah dibaptis, dan kita akan bersama-sama menerima karunia Roh Kudus.
Dan karena penyertaan Roh Kuduslah Tuhan yang akan memampukan kita bersama untuk kita bisa memberitakan Injil jalan keselamatan itu kepada semua orang, sehingga kita semua menjadi keluarga yang menerima janji keselamatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan di dalam doa.